Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas saya, kelas simulasi dan komunikasi digital. Untuk pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu menyusun kembali format dokumen pengolah kata untuk bagian yang kedua. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar membuat dokumen, membuat biodata diri, dan membuat daftar isi secara otomatis. Dan kemudian kita akan mencoba menyimpan file yang telah kita buat, dan terakhir kita akan mencoba melakukan Ctrl P atau melakukan print dokumen yang telah kita buat. Sebelum kita memulai membuat dokumen biodata diri dan belajar membuat daftar isi secara otomatis, alangkah baiknya kita akan belajar mengenai cara membuat dokumen. Nah, sebelumnya itu kita akan buka aplikasi Microsoft Word dengan cara menekan tombol Windows plus R dan kita ketikkan Winword, kemudian kita OK. Nah, jika kita ingin membuat dokumen baru, kita bisa langsung menekan blank dokumen, atau karena di sini saya sudah membuat dokumen, di sini kita tinggal open dan pilih dokumen yang telah kita buat. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya menjelaskan dengan dokumen yang telah saya buat. Pertama, di sini ada huruf tebal atau bold. Nah, untuk membuat teks menjadi tebal, kita bisa menekan Ctrl plus B. Sedangkan untuk membuat garis miring atau italic, kita bisa menekan Ctrl I. Nah, untuk membuat garis bawah atau underline, kita bisa menekan dengan Ctrl plus U. Nah, sedangkan apabila kita membuat teks di sebelah kiri, kita bisa menekan Ctrl L. Untuk membuat teks di tengah atau center, kita bisa membuatnya dengan cara Ctrl E. Untuk membuat teks berada di sebelah kanan atau elegant right, kita bisa menekan Ctrl plus R. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk membuat teks justify atau rata kanan dan kiri untuk agar teks terlihat lebih rapi, kita bisa menekan Ctrl J. Nah, akan menjadi teksnya otomatis akan menjadi rapi. Dan di sini ada beberapa tools. Nah, seperti ini. Nah, contohnya huruf tebal. Di sini saya rubah tampilannya agar lebih menarik. Nah, seperti ini. Nah, saya perbesar agar lebih kelihatan ya. Nah, ini digunakan untuk memberikan efek pada teks yang telah kita buat. Nah, kalau untuk yang ini, nah, ini fungsinya seperti stabilo. Kita bisa memberikan teks highlight biasanya. Nah, kalau untuk merubah warna teks, kita bisa menggunakan font color. Nah, kita bisa berubah warnanya menjadi warna merah, contohnya di sini. Nah, untuk membuat ukuran spasinya pada line space-nya, biasanya kita bisa menggunakan ini. Line space-nya kalau biasanya untuk secara formal dokumen kita menggunakan 1,5. Letaknya di sini, line and paragraph spacing. Terus di sini juga ada yang namanya bullets, di sebelahnya ada namanya numbering. Untuk bullet sendiri berfungsi untuk memberikan tanda pada masing-masing teks. Sedangkan untuk numbering, kita bisa memberikan number ataupun juga abjad di sini. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Nah, sekarang ada lagi di sini kita bisa menggunakan yang namanya yang kemarin bisa menggunakan ruler di sini. Bagi yang terbiasa menggunakan ruler,
Nah, di sini kita bisa memanfaatkan rulernya di sini. Ini digunakan untuk memberikan spasi. Di sini kita bisa memberikan contohnya di sini spasi seperti ini. Dan kita ketik tab. Nah, kita bisa memberikan spasi, atau biasanya kalau untuk paragraf itu untuk membuat paragraf baru. Nah, kalau seperti ini mungkin belum terlihat fungsinya. Nah, paling terlihat jika kita membuat biasanya nanti ketika kita membuat biodata diri. Misalnya di sini ada nama, ada alamat, terus ada umur, kemudian ada apa lagi, hobi mungkin. Nah, seperti ini. Kalau kita seperti ini akan tidak kurang terlihat rapi kan, jika kita hanya menggunakan di sini menggunakan spasi. Kalau di sini kan tidak terlihat rapi kan. Nah, untuk membuatnya rapi kita bisa memanfaatkan fungsi rulers di sini. Contohnya di sini saya akan memberikan fungsi dari left tab. Saya taruh di sebelah nomor 2 di sini dan kita tab. Nah, otomatis nanti untuk titik 2 ini akan berada di nomor 2 jika kita menggunakan left tab. Akan terlihat lebih rapi seperti ini. Oke, maka akan terlihat lebih rapi. Nah, mungkin selanjutnya ada penjelasan tentang layout. Layout di sini berfungsi untuk mengatur ukuran halaman yang kita buat. Contohnya kita menggunakan untuk papernya nanti, untuk kertasnya ukuran apa. Di sini kita bisa memilih ukuran A4 atau letter, atau kita juga bisa mengcustom sendiri untuk ukuran kertasnya. Kemudian untuk mengatur rotasinya kita bisa membuat potret ataupun landscape. Di sini tampilannya seperti ini. Nah, namun jika kita di sini pengen ada tampilan potret maupun landscape, contohnya di sini ada dokumen potret, biar kelihatan saya kecilkan. Nah, di sini ada tampilan kertas yang tampilannya potret. Kemudian kita ingin membuat di bawahnya, kita membuat tampilan berikutnya adalah orientasinya adalah landscape. Caranya kita tinggal pilih next page di sini, pilih yang di break di sini, kemudian kita pilih next page di sini. Kemudian untuk halaman selanjutnya kita ubah orientasinya menjadi landscape. Dan apabila kita ingin setelah halaman pertama awal ini adalah potret, halaman kedua itu orientasinya landscape, kemudian kita ingin mengembalikan lagi untuk orientasi yang ketiganya menjadi orientasi potret lagi, kita tinggal pilih yang break ini, kemudian kita pilih next page. Nah, ini kan masih landscape orientasinya, kita tinggal rubah ke potret. Nah, otomatis tampilannya seperti ini. Potret, landscape, potret. Nah, bagaimana apabila kita menggunakan mengatur tampilan marginnya? Nah, tampilan margin itu digunakan untuk mengatur teksnya untuk bagian atas, samping, bawah ataupun kanan. Itu biasanya untuk mengatur tata letak teksnya. Nah, untuk biasanya yang digunakan pada format laporan ataupun tulisan secara formal, biasanya kita menggunakan format dokumen. Untuk marginnya kita gunakan 3. Untuk yang bagian atas, bagian kirinya kita buat 4. Untuk bagian bawah kita buat 3. Sorry, salah ketik. Nah, untuk bagian kanannya juga kita buat 3. Jadi
Untuk ukuran kertasnya biasanya digunakan untuk dokumen resmi adalah ukuran margin 3433. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada yang namanya reference. Nah, reference di sini biasanya bisa digunakan untuk membuat daftar isi ataupun membuat biasanya daftar isi secara otomatis, atau juga bisa digunakan untuk membuat daftar pustaka di sini. Apabila kita mengambil beberapa dokumen yang berada di internet, kemudian kita memasukkan daftar pustakanya. Apabila kita ingin membuat daftar pustaka secara otomatis, kita juga bisa membuat di sini. Namun untuk nanti saya hanya mengajarkan cara membuat daftar isi secara otomatis. Untuk selanjutnya kita akan belajar membuat biodata diri. Nah, di sini saya sudah membuat biodata diri. Di sini ntar saya buka filenya. Nah, di sini saya open biodata. Nah, ini biodata diri yang telah saya buat. Nah, caranya gimana buat biodata diri seperti ini? Nah, kita di sini buat file baru dulu. Kita pilih blank document. Di sini kita ketikkan biodata diri. Biodata diri. Kemudian apalagi data pribadi. Dan kita buat motivasi diri. Kemudian kita buat selanjutnya riwayat pendidikan. Kemudian di sini kita buat setelah kita berikan spasi, dan bawahnya data pribadi kita ketikkan nama lengkap. Dan sebelum itu agar tabnya itu nanti untuk titik 2 nya itu rapi, kita taruh di nomor 5 di sini. Nah, dan kita tekan tab dan kita beri titik 2. Untuk selanjutnya seperti itu, nama panggilan. Terus mungkin bisa menambahkan tempat dan tanggal lahir. Alamat, hobi, cita-cita. Ini bisa menambahkan email, Facebook, kemudian untuk di bawahnya kita buat motivasi diri, punya usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Terus riwayat pendidikan. Di sini kita bisa memilih insert untuk membuat tabel. Nah, kita pilih di sini sekitar 5 karena yang di sini adalah judulnya, instansi pendidikan,
dan sebelahnya ini tahun. Nah, setelah seperti ini kita bisa membuat huruf biodata diri ini jadi tebal dengan cara memilih bold ini, atau juga kita bisa menekan Ctrl B. Nah, untuk membuat teks biodata diri ini, judul biodata diri ini berada di tengah, nah kita bisa memilih Legend Center atau menekan Ctrl E. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya kita pilih biodata diri, data pribadi. Di sini kan kita buat tebal juga, kita tinggal menekan Ctrl B. Motivasi diri juga kita akan buat tebal, kita menekan tombol Ctrl B lagi. Riwayat pendidikan kita buat tebal lagi, kita buat bold, kita tekan Ctrl B. Nah, untuk instansi dan tahun kita akan membuatnya menjadi tebal juga, menekan Ctrl B. Kemudian untuk membuatnya menjadi center kita tekan Ctrl E. Nah, di sini kita tinggal mengisi, tentunya nama Muhammad, masih Ctrl V, jadikan Ctrl V, Muhammad Syaiful Rizal, panggilan Rizal, tempat dan tanggal lahirnya Jombang, 4 Agustus 1995, alamat Jombang, hobi basket, nonton anime dan lain-lain. Nggak panjang. Cita-cita dulu awal masih kecil petani, kemudian naik jadi TNI, dan nggak tahu kenapa sekarang malah jadi guru. Email mitungwan@gmail.com, dan Facebooknya Musya Rizal, Rizal. Kemudian instansi pendidikan untuk tingkat sekolah dasar, saya sekolah di Mindrejoso Darul Ulum. Tahunnya tahun 2002 sampai tahun 2008. Dan lulus dari Mindrejoso, saya melanjutkan sekolah di tingkat menengah pertama SMP di MTSN Rejoso Darul Ulum. Namanya sekarang berubah kayaknya menjadi MTSN 2 kayaknya, 2 Terongan atau 2 Jombang ya. Ini tahun 2008 sampai tahun 2011. Kemudian lanjut di Mindrejoso, setelah lulus menengah pertama lanjut ke menengah atas Rejoso Darul Ulum, Mindrejoso Darul Ulum. Ini tahun 2011 sampai 2014. Lulus dari Mindrejoso lanjut ke Universitas Trunojoyo Madura. Universitas Trunojoyo Madura, mengambil jurusan informatika tahun 2014 sampai 2019. Lulus 9 semester. Nah, ini kita bisa buat tengah Ctrl E tadi. Dan kita akan menambahkan gambar di sini. Sebelum itu kita Ctrl A untuk merubah fontnya. Di sini kita buat fontnya Times New Roman, ukuran teksnya 12. Kemudian kita buat layoutnya, ukuran kertasnya kita buat A4,
marginnya kita buat 3433 ya, 3343. Kemudian kita tambahkan gambar. Cara tambah gambar, kita pilih insert, kemudian kita pilih picture, kita pilih di device di komputer kita. Sini saya punya foto di daftar kerja foto. Nah ini bisa saya kecilkan dahulu. Cukup lah. Di sini kita pilih untuk layout optionnya, pilih yang TikTok. Nah, kita geser. Nah, bawah kayaknya lebih cakep. Nah, seperti ini. Jadi, kurang lebihnya seperti itu untuk membuat biodata diri sederhana. Nah, ini kan kurang panjang ya, kita bisa tarik di sini. Nah, jadi untuk caranya menyimpan dokumen sekarang gimana caranya? Nah, untuk cara menyimpan dokumen, kita untuk lebih mudahnya kita bisa menekan Ctrl+S di sini dan kita simpan, kita ganti namanya biodata diri dir 1 dan kita pilih penyimpanannya di mana, contohnya di sini, kemudian kita klik save. Atau cara kedua, kita bisa menekan icon di sini, kita Ctrl+S, kita tinggal save di sini, atau juga kita bisa pilih di file kemudian kita pilih save. Ada beberapa cara di sini. Nah, kalau sudah kita bisa menyimpannya seperti tadi, kita pilih save ya, kita pilih simpan di sini. Nah, kita simpan dengan nama biodata dir 1, kita save. Maka nanti di biodata di folder ini akan nambah biodata dir 1 seperti ini. Nah, gimana kalau kita ingin mencetak dokumen yang telah kita buat? Kita bisa menekan Ctrl+P. Nah, atau juga kita bisa pilih di file kemudian kita klik print. Nah, di sini untuk mencetak dokumen di printer. Nah, setelah kita belajar membuat biodata diri, nah selanjutnya kita akan belajar membuat daftar isi secara otomatis. Nah, caranya gimana? Nah, karena saya udah buat filenya, saya pilih open lagi, kita pilih yang belajar daftar isi di sini. Yang ini saya close dulu, save. Nah, ini di sini ada beberapa teks lorem ipsum. Di sini adalah heading-nya, heading 1, ini heading juga, heading 2-nya, heading 3. Sini ada title, ada subtitle juga lah. Caranya untuk membuat daftar isi secara otomatis, nah, di sini kita akan pilih yang satu ini. Setelah kita pilih heading-nya, heading 1, kita klik kanan kemudian kita pilih modify. Nah, dan di sini kita pilih teksnya Times New Roman, kita ganti Times New Roman. Dan untuk headingnya kita pilih 14, kita buat bold ya di sini, dan kita klik OK. Untuk semua teks yang kita pilih heading 1, kita tinggal pilih hit semua heading, otomatis akan ikut semua di sini. Kita pilih heading 1, kita pilih heading 1. Ini title ya. Nah, untuk title kita pilih title, kita klik kanan, kita modify di sini. Nah, kita buat rata kiri, kita pilih Times New Roman, kita buat titelnya ukuran 14, kayaknya tetap gede, kita samakan ukurannya seperti heading.
sini. Title 2-nya kita buat sama title. Untuk subtitle kita pilih subtitle di sini. Kita klik kanan, kita modify. Kita pilih Times New Roman, pilih ukuran teks 12, kita buat bold, kita pilih rata kiri. Dan kita klik OK. Untuk subtitle kedua kita tinggal pilih subtitle. Tidak perlu modify lagi, langsung kita klik subtitle karena semuanya otomatis sudah otomatis dilakukan modify. Nah, setelah kita pilih untuk yang headingnya heading 1, titelnya kita pilih title, kemudian subtitlenya kita pilih subtitle. Nah, kita bisa membuat daftar isi secara otomatis dengan cara pilih di reference dan kita pilih table of contents di sini. Terus kemudian pilih automatic table atau automatic tabel 1 atau 2. Nah, sebelum itu kita harus membelikan numbering. Kita pilih di insert untuk memberikan numbering, kita pilih pack number, kita pilih yang bottom. Nah, kita pilih plain number 3. Nah, di sini ada beberapa numbering. Kalau secara normal biasanya yang sering dilakukan orang-orang, kita ketika membuat daftar isi kita mengetik satu-satu daftar isi titik gini. Nah, itu akan lama. Jika kita menggunakan cara tadi, kita atur headingnya dulu, titelnya dulu, subtitlenya dulu, kita tinggal pilih yang reference, table of contents, kemudian kita pilih tabel automatic yang 1 ataupun 2. Saya biasanya pilih yang nomor 2. Nah, di sini. Nah, ini akan otomatis. Gimana Pak maksudnya otomatis? Lah, contohnya ketika kita merubah, contohnya subtitlenya ini saya turunkan di subtitle nomor 2 dan 3, saya taruh di next page ya. Kita pilih next page. Nah, ini ada di halaman keempat. Terus yang selanjutnya subtitle 3 ada di halaman ke-5. Nah, di sini enaknya kita nggak usah ganti di sini satu-satu, tapi kita bisa langsung update di reference. Nah, tinggal update tabel. Nah, sini langsung ganti. Untuk subtitle 2 ada di halaman keempat, subtitle 3 ada di halaman ke-5. Seperti ini. Enaknya seperti itu. Jadi teman-teman nanti ketika mungkin udah kelas 2 kan butuh membuat proposal untuk prakerin atau kerja praktek lapangan, teman-teman bisa memanfaatkan cara ini untuk membuat daftar isi secara otomatis, sehingga teman-teman nanti ketika melakukan perubahan pada dokumen laporan, teman-teman tidak perlu repot-repot mengecek judul pada setiap halaman. Teman-teman tinggal update, kemudian halamannya di daftar isi akan otomatis digantikan. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hanya sedikit yang saya ajarkan untuk pertemuan bagian yang kedua kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.